Shalom semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Iya, puji Tuhan. Semua kabar adik-adik baik dan Kak Rini senang sekali mendengarnya. Nah, adik-adik kita kembali bertemu bersama Kak Rini dan kita akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Masih semangat dong semuanya ya. Walaupun ibadah kita tetap di rumah bukan berarti mengurangi rasa sukacita kita. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa yang adik-adik yang akan Kak Rini pimpin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena berkat Tuhan hingga kami dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesehatan dan kesempatan, bahkan sukacita Tuhan Yesus hingga kami dapat kembali beribadah. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar tertuju dan terfokus hanya untuk ibadah ini saja Tuhan Yesus. Berkati setiap hati dan pikiran adik-adik kami Tuhan Yesus, agar adik-adik kami mampu melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati saya untuk memimpin ibadah ini Tuhan Yesus agar berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran kami, berkati juga lingkungan sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita ucapkan amin. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita kita dan untuk menambah semangat dan gairah kita dalam beribadah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pembukaan kita, Oh Sukacitaku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau terima kehidupanku. Wah, sungguh sukacita sekali ketika melihat adik-adik semua bernyanyi dengan penuh sukacita. Kak Rini sangat senang sekali. Yeay! Jadi adik-adik kita akan melanjutkan renungan sekolah minggu kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18 dengan tema Dipanggil untuk Bertobat. Nah, karena hidup dalam pertobatan adalah kehendak yang Tuhan mau bagi kita anak-anaknya. Nah, melalui pelajaran kita hari ini, anak-anak diajak untuk mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan kita mampu menanggalkan segala dosa kita, dan kita mampu melakukan kebaikan. Di sini Kak Rini punya gambar salah satu perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Seperti ini adik-adik. Iya, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak mencerminkan anak Tuhan. Nah, gambar ini adalah salah satu perbuatan dosa adik-adik. Nah, Kak Rini mau bertanya, pasti adik-adik semua pernah melakukan dosa? Iya, Kak Rini juga pernah melakukan dosa. Adik-adik, kalau kita melakukan dosa,
pasti Tuhan sangat sedih. Hati Tuhan terluka melihat anak-anaknya melakukan dosa adik-adik. Nah, contoh dosa yang sering kita lakukan adalah berbohong, melawan orang tua, malas belajar, tidak rajin baca Alkitab, bahkan banyak lagi. Contohnya kita bertengkar sama adik atau kita serakah dan tidak mau berbagi. Nah, semua itu adalah perbuatan dosa. Dan sebagai anak Tuhan seharusnya kita tidak boleh melakukan itu lagi adik-adik. Kita harus bertobat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dari salah satu tokoh yang banyak sekali melakukan kejahatan kepada orang lain adik-adik. Dan dia adalah Saulus. Iya adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Saulus. Jadi adik-adik, Saulus adalah orang yang sangat berdosa. Pada saat itu, Saulus adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bahkan dia adalah orang yang rela membunuh adik-adik, membunuh orang Kristen pada saat itu. Sungguh keji ya adik-adik. Pada suatu hari adik-adik, Saulus ingin pergi ke kota Damsyik dan ingin menangkap orang Kristen. Nah, ia mendengar pada saat itu di kota Damsyik banyak orang Kristen. Akhirnya Paulus dan teman-temannya pergi menuju kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Tetapi di dalam perjalanannya adik-adik, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang terang seperti matahari menghalangi penglihatan Saulus. Hingga tiba-tiba Paulus tidak bisa melihat sama sekali dan terjatuh ke tanah. Dan kemudian Saulus mendengar suara seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian suara itu kembali menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan ternyata adik-adik itu adalah suara Tuhan kepada Saulus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk pergi ke kota adik-adik. Ketika ia bangun adik-adik, ia sadar bahwa ia tidak bisa melihat. Dan ia menyuruh teman-temannya untuk mengantarnya ke kota dan pergi ke rumah Bapak Yudas. Tuhan Yesus juga menyuruh Bapak bernama Ananias untuk datang menjumpai Saulus di rumah Yudas dan berdoa baginya. Adik-adik, Bapak Ananias sudah tahu bahwa Saulus adalah orang yang jahat dan akan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan berkata bahwa Saulus telah bertobat dan akan Tuhan pakai menjadi pelayannya. Bapak Ananias mendengarkan perintah Tuhan dan pergi menjumpai Saulus. Bapak Ananias berdoa bagi Saulus dan menumpangkan tangannya, sehingga Saulus sadar dan ia bertobat. Begitulah kisah Saulus adik-adik yang dulunya sangat berdosa. Ia melakukan kejahatan, tapi sekarang ia berbalik kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, Saulus menjadi pengikut Tuhan, dan kini namanya adalah Paulus. Tuhan mau anak-anak Tuhan semuanya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran untuk Tuhan. Adik-adik, kita juga dikasih Tuhan anggota tubuh lengkap untuk kita gunakan dengan hati-hati dan hanya untuk kebaikan Tuhan. Kan ada lagunya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Dan semua anggota tubuh kita harus kita gunakan untuk kebaikan. Nah, Tuhan berikan kita tangan dan kaki bukan untuk memukul adik-adik, untuk berantem dengan orang lain, tapi untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang. Tuhan memberikan kita mata bukan untuk melihat hal-hal yang aneh, tapi kita untuk melihat hal-hal yang baik yang dapat kita contoh. Dan Tuhan melengkapkan kita kedua telinga supaya kita mendengar hal-hal yang baik, bukan perkataan yang kotor ya adik-adik. Tuhan juga mau kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, memberikan semangat kepada orang lain, menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor ya adik-adik. Untuk itu sebabnya kita menggunakan tubuh kita juga dalam hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bertobat, mau mengakui kesalahan kita dan tidak melakukan kesalahan kita. Karena adik-adik, Saulus saja telah diampuni Tuhan, begitu juga kita. Tuhan akan mengampuni kita.
Tuhan melihat apa yang kita lakukan ya adik-adik. Begitulah firman Tuhan kita hari ini. Karini telah selesai menyampaikan renungan singkat sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama kembali bernyanyi, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yes, sungguh senang sekali ketika melihat adik-adik semua dengan penuh sukacita menyanyikannya. Ingat ya adik-adik, bohong itu dosa. Begitu juga kalau kita nakal juga berdosa. Adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggu kita akan berakhir. Dan untuk menutupnya, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan hingga kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ajarin kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, tuntun kami untuk mampu berbalik kepadamu, untuk bertobat dan mengakui segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Ajarin kami Tuhan Yesus untuk mampu bertobat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk masa sekolah adik-adik kami. Berkati masa sekolah adik kami mulai dari tingkat belum sekolah, TK, SD, bahkan SMP Tuhan Yesus. Berkati mereka satu persatu Tuhan Yesus. Ajarin mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan setiap studinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati selalu kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Apapun pekerjaannya Tuhan Yesus, Engkau yang akan melingkupinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami selalu sukacita dan berikan kami kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati kami para guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus agar bisa terus mendidik dan menyampaikan firman kepada adik-adik kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik kami yang berulang tahun Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan dan panjang umur Tuhan Yesus. Engkau akan berikan dia kepintaran selalu. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik kami yang sedang mengalami sakit Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan dia kesembuhan. Juga berkati kami semua Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kami selalu. Engkau yang mencurahkan anugerah-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan terima kasih untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton dan melaksanakan ibadah ini. Sampai ketemu adik-adik. Shalom.